Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Tembus Pandang sekalian dimanapun berada, perkenalkan, saya Agus Alfian sebagai host podcast Tembus Pandang, di mana Anda bisa mendapatkan kabar yang sebenarnya. Podcast Tembus Pandang diinisiasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tenggara dengan tujuan sebagai corong masyarakat sipil di mana masyarakat bisa mendapatkan kabar yang sebenarnya. Ini adalah segmen yang akan kita menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa, seorang narasumber, salah satu tokoh aktivis perempuan di Sulawesi Tenggara yang sudah tidak asing lagi, kita sambut Kakak Tie Saranani. Oke, Kakak Tie, bagaimana kabar? Ya baik, sehat-sehat terus. Harus sehat saya. Alhamdulillah, harus sehat. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Masih banyak, dan banyak sekali orang yang setiap hari minta tolong atau apa. Minimal mereka minta masukan gitu. Jadi kalau saya sakit, bagaimana ini? Belum ada kader-kader. Rasa-rasanya hanya orang baru yang datang di Sulawesi Tenggara yang tidak mengenal dan tidak tahu sosok Tie Saranani. Apalagi masyarakat yang sering nonton konten-konten Kakak Tie Saranani di TikTok yang penuh dengan kontroversi. Tapi kami menganggap kritikan-kritikan dari Kakak Tie Saranani sebagai obat dalam proses demokrasi di Sulawesi Tenggara. Memang pahit, tapi bisa menyehatkan, bisa merawat jalannya demokrasi di Sulawesi Tenggara. Kakak Tie, sebelum kita masuk di pertanyaan-pertanyaan yang krusial, kami ingin tahu, selain membuat konten-konten di TikTok, keseharian Kakak Tie ini sebenarnya apa? Kalau bisa dibagi sedikit. Terjun langsung ke masyarakat. Jadi waktu saya untuk 24 jam satu hari tidak cukup. Terkadang saya harus sembunyi. Bukan sembunyi karena apa? Karena orang yang datang cari saya pasti butuh dan perlu. Terus waktu saya yang sedikit gitu. Pokoknya tiap hari saya ada saja. Kadang juga orang merasa mungkin saya cuma janji. Padahal kan tidak. Begitu saya mau, misalkan begini, kamu datang besok di rumah saya jam 7 ya, ketemu saya. Begitu jam 7 sudah ada yang jemput saya jam 6. Jadi kan orang merasa, oh saya dijanji gitu. Kakak Tie ini menghibahkan 1 kali 24 jam memang untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tenggara. Iya. Nah, Kakak Tie, tanpa basa-basi lagi, saya ingin menanyakan hal yang sangat krusial. Kami mendapat data dari media sosial dan juga beberapa berita bahwa Kakak Tie Saranani ini sudah ditetapkan oleh Polda Sulawesi Tenggara sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus ITE yang dilaporkan oleh Bapak Sofyan. Bagaimana Kakak Tie menanggapi hal demikian? Saya juga bingung tersangka atau tidak gitu. Karena menurut saya gini, saya bukan sedang barter kasus, tapi saya juga melaporkan prosedur tata cara mereka memeriksa masyarakat. Saya sedang melapor mereka di Propam, dan itu sedang proses, mereka sedang diperiksa. Tapi apesnya, saya cabut laporan, karena mereka minta-minta. Melalui Joda, teman saya, mereka bilang, suruh kasihan Tie, dia pergi cabut, kasihan kita. Saya juga berpikir ada anak, istrinya. Kalau saya kan tidak ada siapa-siapa, cuma seluruh masyarakat. Bagi saya ya, oh ya sudah Mi, kasihan. Sudah saya pergi cabut. Begitu saya cabut, saya digas di sini. Ini kan kurang ajar namanya. Saya sempat teriak-teriak gitu. Ih, kalian ini kok jadi begini, jadi orang. Gitu. Jadi saya tidak tahu saya tersangka atau tidak. Karena kalau bicara secara hukum, prosedurnya tidak tepat. Dan saya belum dapat surat apapun dari Polda. Hanya memang waktu itu saya sudah sempat tanda tangan surat pemeriksaan sebagai apa, diperiksa sebagai apa pertama? Sebagai pemberi klarifikasi atau apa? Atau langsung tersangka? Tidak, diperiksa dulu di BAP sebagai saksi. Habis itu katanya mereka apa sih namanya? Biasa apa dulu namanya itu? Apa itu? Mereka adakan apa itu? Gelar atau gelar perkara. Setelah itu mereka adakan gelar perkara, langsung dinaikkan sebagai tersangka. Ini kan aneh. Saksi saya yang di BAP itu belum diperiksa. Dan saya percaya apa-apa yang saya tulis itu, semua yang saya ucapkan, itu ada kekuatan hukumnya. Dan pada saat saya menulis itu, saya tidak menyinggung siapapun. Karena semua pakai tanda tanya. Katanya mereka keberatan karena ada foto yang saya ambil. Tapi kan foto itu saya ambil dari Google yang memang dia sudah upload. Dan dia sering pamer bahwa ini loh saya dekat dengan si A, si B, gitu. Ya. Jadi begitu ke kronologinya. Iya. Nah, kami juga mendapat yang seperti yang sudah beredar di media. Bahwa konten Kakak Tie itu di TikTok itu menyebutkan bahwa
pelapor ini itu menerima atau demi jual beli jabatan meminta atau menerima uang dengan nominal-nominal tertentu untuk agar seseorang bisa mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Sebenarnya bagaimana Kakak Tie itu, kronologi dari Kakak Tie itu seperti apa sebenarnya sehingga berani untuk mengeluarkan statement seperti itu? Apakah memang Kakak Tie mendapatkan bukti yang valid atau seperti apa sehingga statement itu keluar di konten TikTok Kakak Tie? Ya, pada dasarnya saya tidak kenal Pak Sofyan. Hanya awalnya saya sudah ada di pikiran saya, orang ini memang kurang bagus. Karena informasi saya dapat, waktu mau pencalonan gubernur, saya ditemui di Jakarta, di rumah makan, di Sarina, Tamrin, ketua partai yang mendukung ASR, di Semangaruka itu, dia bilang, dia cerita semua, termasuk Pak Sofyan ini. Dia cerita bahwa dia tidak cocok dengan itu orang, gitu. Pokoknya ya sudah cerita buruk lah gitu. Nah, sudah jadi pikiran saya kan sudah, oh ini orang kurang bagus. Apa setelah pemilihan, informasi saya dapat luar biasa, termasuk ada salah seorang pejabat kepala daerah bilang kakaknya diancam-ancam, pokoknya mau dikasih pindah dia. Kalau dia tidak apalah, tidak ikuti dia lah, tidak bayarlah apalah. Terus pejabat ini dia sudah kasih tahu juga Pak Andis Mangaruka. Andis Mangaruka marah. Jadi ya kemungkinan itu dilengser dia karena informasi ini. Dan saya dapat informasi dari orang sekelilingnya Andis Mangaruka semua. Orang-orang dekat sekali semua. Bahkan ada orang di badan deh, tidak perlu saya sebut. Kalau saya sebutin dia heboh satu Kendari. Iya, gitu. Jadi pada saat Kakak Tie dipanggil di Polda, kemudian yang beredar Kakak Tie ditetapkan sebagai tersangka, respon keluarga atau respon teman-teman dari Kakak Tie pada saat itu seperti apa? Kalau keluarga mereka tidak pusing karena sudah terbiasa saya begitu. Begitupun teman-teman. Anggapan mereka gini, kalau Tie Sarnani itu dia bisa menyelesaikan dirinya, apakah dia mau masuk penjara atau tidak, atau dia menyelesaikan atau bagaimana, dia akan selesaikan dirinya. Saya tidak akan minta tolong orang, gitu. Saya tidak akan menelpon. Kan biasa ada orang kalau ada masalah dia curhat, kiri kanan menelpon. Saya tidak. Paling saya pulang saya tidur. Saya tidur. Karena bagi saya kalau saya telepon orang curhat, habis waktu saya dan juga saya takut nanti orang tidak ada lagi yang percaya saya untuk minta tolong. Bagaimana caranya saya mau bisa menolong orang, diriku saja saya curhat kiri kanan gitu. Jadi tidak, saya pulang saya tidur saja. Bahkan keluargaku, kakakku juga WA, apa benar ini? Saya jawab, saya sudah ceritakan kau kan? Dia bilang, oh iya. Sebelumnya saya sudah cerita gitu. Ya. Jadi Kakak Tie Sarnani ini pada saat membuat konten mengenai pelapor ini yang diduga menerima uang dengan nominal tertentu dalam jual beli jabatan tertentu lah di lingkup pemerintahan provinsi. Pada saat selesai membuat konten tersebut, apakah dalam bayangan Kakak Tie ini ada rasa khawatir bahwa wah bahaya ini jangan sampai kena delik pidana ini, bisa-bisa saya kena dugaan kasus ITE. Apa yang ada di benak Kakak Tie pada saat membuat konten tersebut? Apakah ada bayangan bahwa pasti saya akan jadi tersangka ini kalau saya upload dan viral? Bagaimana? Sebelum di-upload, saya kan sudah periksa baik-baik. Jadi setiap kata-kataku saya pakai kasih tanda tanya. Walaupun ada fotonya, ada tanda tanyanya, atau apa. Dalam Undang-Undang ITE atau IT itu orang bilang, itu kalau bertanya tidak kena. Apalagi kalau kita punya saksi yang kuat. Saya kan belum diperiksa semua saksiku. Terus saya juga mungkin ahli bahasa, ahli IT juga tidak dipanggil. Cuma saya sendiri, kok bisa begini? Ini namanya, saya cuma ada bayanganku pada waktu itu, kalaupun saya ditangkap atau dinyatakan tersangka, itu kriminalisasi. Itu saja dalam bayangan. Karena saya sudah teliti baik-baik videoku ini semua. Ini, kena ini, ada pasal. Setiap kata-kataku, oh ini, saya kasih tanda tanya di atas kepalaku. Gitu. Jadi kalau saya melihat gini, polisi ini maaf ya, pada saat saya di BAP, saya kritisi mereka. Mereka tidak ngerti tentang undang-undang IT kok, tidak ngerti. Terus tidak ngerti tentang capcut, tidak ngerti tentang, kan mereka misalkan ada pertanyaan, di mana kok apalagi namanya edit, saya bilang di capcut, mereka tidak ngerti, tulisan saja di
di TikTok mereka tidak tahu tulisannya bagaimana, bentuknya apa, mereka tidak ngerti sama sekali. Jadi bagaimana mau membahas undang-undang, pasal, kalau itu saja mereka tidak ngerti, gitu. Jadi yang mereka tahu cuma ada yang melapor, mungkin ada yang maaf membayar atau apa, karena saya tahu sekali. Karena saya ini juga biar bagaimana saya keluarga polisi, jadi saya tahu, gitu. Oke, Kakak Tie pada saat atau sebelum berita beredar bahwa Kakak Tie sebagai tersangka waktu itu, Kakak Tie tahu tidak bahwa Kakak Tie memang dilaporkan oleh pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana ITE ini? Kakak Tie tahu tidak ada laporan soal itu? Tahu. Bahkan saya buatkan video lagi laporan itu. Dan di situ saya kritisi laporan itu, dia bilang melapor. Sementara foto yang saya lihat mereka bukan melapor tapi aduan, beda. Kalau melapor itu di SPKT, ini aduan. Aduan itu kan subjektif. Cuma ya perkenalan, dia cuma sahabatnya, bestinya seorang oknum polisi, mereka bikin aduan. Jadi ini yang kalau menurut saya ini yang mungkin PR besar bagi pengacara, adik-adik semua masyarakat tentang kinerja polisi ini. Ada beberapa yang saya sudah potong berita Kapolda kunjungan ke sini tentang ini, ada hubungannya dengan aduan, dengan laporan, itu beda. Jadi saya kan cuma diadu. Terus kalau aduan itu kan ada pengacara tahu sendiri. Aduan itu kita tidak berhak, kita tidak diwajibkan untuk hadir, memenuhi klarifikasi, tidak harus. Karena kan namanya dia cuma pergi curhat gitu. Ngapain kita mau datang, tambahkan kita yang mau kasih dia yang menuduh kita, dia yang harus cari dong. Masa kita yang mendatang bawakan dia undang-undang, apa, pasal, gitu. Nah, Kati, pada pertanyaan berikutnya ini juga sesuatu yang menarik, di luar daripada konteks kasus Katia di Polda Sultra, banyak yang bertanya-tanya, begitu banyak kasus yang dihadapi oleh Kakak Tia Saranani. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebagai seorang perempuan yang mungkin lemah lembut, wataknya, hatinya. Nah, Kakak Tia ini pernah tidak di dalam hatinya ini atau di dalam diri Kakak Tia ini, saya takut, saya khawatir apabila saya diancam, kemudian nanti di jalan saya diapa-apakan oleh seseorang yang tidak dikenal, karena saya mengkritik oknum ini, mengkritik pemerintah ini, pernah tidak ada rasa takut atau rasa khawatir dalam diri Kakak Tia? Tidak ada rasanya, tidak pernah ada. Justru orang yang takut. Contoh ya, kemarin saya pulang dari Jakarta habis demo di KPK, pulang, saya di WA teman, hati-hati di jalan. Mereka menelpon terus, kau sudah di mana? Kau sudah di mana? Sementara saya santai saja, saya jalan. Tidak ada, saya tidak pernah takut, tidak pernah pokoknya justru orang yang takut dengan saya. Kenapa? Karena orang ini katanya takut, karena begini, menurut saya ya, pemikiranku, kenapa orang takut dengan saya? Karena saya itu suka bengkok. Maksudnya gini, kalau saya berkasus di A, yang saya ungkit bengkonya. Orang ini kan, apalagi maaf, polisi atau petugas ini, banyak bengkok-bengkonya. Dan mereka takut, gitu. Itu mereka takut. Dan saya tahu pasti mereka takut. Jadi justru yang khawatir ini bukan Kakak Tia, yang takut ini bukan Kakak Tia, tapi keluarga dan teman-teman di sekitar yang khawatir jangan sampai Kakak Tia terjadi apa-apa di jalan atau dimanapun. Nah, Kakak Tia ini kan juga sebagai seorang perempuan yang tentu sangat vokal, apalagi di media sosial TikTok, begitu banyak followers, begitu banyak konten-konten yang kontroversi yang pernah dibuat. Sebenarnya kalau dari tips Kakak Tia itu sendiri atau pesan dari Kakak Tia itu sendiri untuk perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara, bagaimana caranya untuk berani bersuara, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, tips dari Kakak Tia itu seperti apa? Saya bingung juga. Karena saya mengalir saja, karena kondisiku suka mengkritik itu dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil. Contoh ya, waktu kecil, saya dengan kakakku, saya bersaudara, saya anak kedua perempuan, saya bersaudara 11, saya anak ke-6, tapi kedua perempuan. Terus kalau kakakku diutamakan, misalkan beli baju, dari bajunya turun ke kita gitu. Saya suka protes, saya bilang, kenapa dia terus, saya tidak mau. Akhirnya saya merubah, tidak mau sama gayaku dengan kakakku, supaya saya tidak ambil baju sisanya gitu. Jadi saya lain sendiri, saya pakai baju. Ya saya suka modelnya itu gitu. Jadi itu secara alamiah saja dari diri Kakak Tia? Iya, muncul. Terus tidak pernah dibuat-buat, di framing atau apa? Tidak pernah. Terus selain itu,
Saya itu penakut. Saya sampai kuliah itu masih tidur di tengah. Oh. Takut dengan orang tua laki bilang, "Oh, itu mate alias setan." Takut, terus takut. Oh enggak, takut lah, suka diancam-ancam, takut. Lama-kelamaan saya berpikir kalau saya takut terus, saya jadi penakut. Saya cepat mati nanti. Jadi saya mulai melawan. Jadi cara melawan itu sebetulnya yang paling efektif adalah kita harus cerdas. Harus pahami apa yang kita mau lakukan gitu. Kita membaca. Saya rajin membaca, rajin dengar orang curhat saya dengar. Oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Tidak boleh kita terlalu, kita semua gitu egois gitu. Jadi kita sudah dapat kelemahannya Kakak Tia ini, takut hantu. Iya. Jadi lebih takut hantu daripada takut orang. Takut ya. Takut hantu atau takut kritik kebijakan pemerintah? Pokoknya takut setan lah, hantu setan, saya takut. Bertemu dengan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat atau bertemu dengan hantu? Oh, bertemu dengan hantu yang saya akan lari. Oke, baik Kakak Tia. Ini juga pertanyaan yang menarik Kakak Tia untuk kami tanyakan. Ya. Karena berdasarkan track record Kakak Tia ini pernah tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Ya. Waktu itu kalau tidak salah Prof. Samrun, waktu itu sebagai Ya. pelapor. Nah, kemudian Kakak Tia sempat ditahan di balik jeruji besi. Pertanyaannya Kakak Tia, apakah jeruji besi itu tidak membuat Kakak Tia tobat untuk mengkritik orang-orang atau pemerintah tertentu? Rasanya ini saya semua sel dan penjara saya sudah masuk. Kecuali sel penjara laki-laki, itu tidak boleh masuk ke situ perempuan. Sel Polda sudah, sel yang di rutan sudah, penjara perempuan sudah. Jadi 3 saya sudah masuk. Tapi ada kelebihannya juga, kayak waktu saya masuk di Polda, saya masih bisa mengkritik. Sampai bingung mereka, ini kan tidak ada HP-mu, sampai saya digrebek malam-malam, lagi tidur. Pasti ada HP-nya, kenapa ada statusnya di Facebook. Padahal saya menulis, saya suruh kirim keluar. Saya suruh kirim keluar, tulis kok ini. Tentang, saya keberatan kenapa polisi mengkritik tentang korupsi, padahal menurut saya mereka korupsi juga. Buktinya tahanan ini kok jorok amat, begitu. WC-nya tidak bagus, lantainya jelek, temboknya jelek. Ini kan korupsi mereka, korupsi untuk anggarannya. Setelah itu saya keluar, mereka berusaha untuk bagaimana supaya dia keluar saja, pusing kita. Begitu saya keluar, diperbaiki itu tahanan, itu Polda ruangan-ruangannya. Jadi banyak kelebihan. Begitu juga pun waktu saya di penjara perempuan, di sana itu banyak juga kekerasan yang tidak seharusnya. Begitu saya datang berubah semua. Berubah. Pokoknya saya rubah semuanya. Tidak ada lagi kekerasan kan masih banyak kekerasan di dalam penjara yang dilakukan oleh petugas gitu. Kalau ada saya enggak berani mereka, saya lawan. Jadi Kakak Tia tidak takut untuk berhadapan dengan jeruji besi dengan dinginnya lantai penjara yang pernah dialami? Sebetulnya tidak dingin di sana. Di sana agak lumayan mewah lah sebetulnya. Hanya kan kalau kita masuk berarti itu bentuk kita mau dibungkam. Karena kan tidak ada HP di sana. Bagaimana cara yang kita bikin status, toh? Nggak bisa buat konten. Nggak bisa buat konten, gitu. Dan lagian, saya masuk tersangka berapa kali? 2 kali. Oh, 2 kali. Yang lalu bersidang. Selesai itu mereka minta maaf. Mereka minta maaf. Ada satu orang minta maaf. Katanya ini dipolitisi kamu. Sudah saya maafkan. Saya itu pemaaf juga lagi. Begitupun juga Pak Samrun ini. Pak Samrun ini kalau menurut saya itu mereka merubah BAP saya. Hanya saya kan orang yang cuek. Terserah kamu merubah, kamu apa saja yang pusing. Bagus sikat saya, bagus sikat di pengadilan. Mereka berubah. Jadi begini, BAP saya itu yang saya menuliskan adalah profesornya. Tapi begitu di pengadilan, di sidang yang mereka membawa bukti itu ijazah SD, SMP, SMA. Sampai-sampai saya bilang dengan Pak Samrun, yang ijazah plagiat itu mana? Kenapa kok tidak bawa? Dia bilang, tidak ada plagiat tuh, begitu. Loh ini SD, SMP, SMA itu tidak ada plagiat. Mana ada ijazah SD plagiat? Yang ada kan paling palsu kalau SD, SMP, SMA. Tapi namanya sudah terus habis itu satu-satunya orang yang bersidang dan tidak pernah, terakhirnya saya tidak pernah datang dan divonis tidak ada saya lagi pergi jalan-jalan di Jakarta. Tiba-tiba saya ditelepon, kok sudah divonis 4 bulan penjara. Masa? Saya bilang, banding lagi. Di Palu di situ, banding lagi. Jadi kalau menurut saya cuma dikriminalisasi. Dan pada saat banding itulah kemudian Kejaksaan menetapkan Kakak Tia Saranani sebagai DPO.
pada waktu itu. Iya. Dan itu sebetulnya saya itu waktu banding itu datang suratku tidak ke saya, jadi bermain. Ada oknum pengacara ya yang bermain, tidak bawa surat ke saya. Kalau ada saya kasasi atau saya apa gitu. Yang lebih tinggi ini kan tidak. Pokoknya saya dimain-mainkan karena kan sudah ada waktu itu, maaf, sudah ada ikut campur Masumi juga Ibu Gubernur ya, saya sebut saja Ibu Gubernur. Waktu itu saya sedang baku lawan, dia Masumi juga. Tapi kan kelihatan nih sekarang. Nah, Kakak Tia, ini juga yang ingin kami tanyakan. Bahwa Kakak Tia ini kan kalau membuat konten-konten di media sosial ataupun di TikTok khususnya, itu kan ceplas-ceplos orang bilang. Apa yang ada di pikiran Kakak Tia dibilang saja, disebutkan saja tanpa pikir panjang. Nah, sebenarnya Kakak Tia, bagaimana Kakak Tia membedakan sebenarnya bahwa ini kritik, ini tuduhan yang tidak mendasar. Jadi kritik itu dibolehkan. Kritik pemerintah terhadap public policy-nya dibolehkan oleh aturan hukum, oleh undang-undang. Tapi tuduhan yang tidak mendasar, yang jatuhnya kepada fitnah kan bisa kena kasus ITE. Nah, Kakak Tia membedakan keduanya ini bagaimana sebenarnya? Dari ini, tulisan itu, kita kasih tanda tanya dengan kata apakah. Itu saja. Apakah. Itu tidak akan jadi kena. Hanya permainan diksi kata saja? Permainan kata. Tapi kemarin saya dikasih kena ini karena fotonya, karena yang saya upload. Foto? Iya. Foto pelapor? Iya. Oh, Kakak Tia upload foto pelapor? Iya. Tapi menurut saya ya, selama begini, kan ada instruksi dari Prabowo untuk kita disuruh mengawasi pemerintah yang korupsi. Terus kalau dia tidak masuk dalam korupsi karena dia bukan pejabat, tapi kan dia berada di lingkungan pejabat. Si Sofyan ini, disering pamer. Apalagi, maaf, dia pamer dia sebagai sekretaris KKSS. Sementara kau berada di sini, Sulawesi Tenggara, yang notabene orang Tolaki, Muna, Buton, Mornene. Jadi kita berhak untuk memantau orang ini, gitu. Kenapa kalau saya pantau dia? Nah ini saya bilang daerahku ini. Terus dia seenaknya saya lihat. Dan dia sudah ada sejarah, dia kasih kacau kita. Yang lalu dia jadi, tiba-tiba dia jadi pengurus lembaga, apakah itu? Lembaga adat. Dia jadi ketuanya, lembaga adat, seluruh lembaga adat Sulawesi Tenggara dia ketuanya. Nah dia orang Sulsel. Kacau kan, sampai di demo Alimasi dan turun berubah waktu itu. Jadi memang ya kalau menurut saya, kita berhak untuk memantau semua orang. Apalagi setelah videoku saya buat, kepala dinas itu dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia, kabur semua, lari. Dan saya dapat informasi langsung dari kepala dinas itu sendiri, dari wartawan, dari orang-orang dekat, bahkan orang dekat sekalinya SR. Tidak perlu saya sebut. Gitu. Nah, Kakak Tia dalam membuat konten di TikTok ini atau di media sosial ini pernah tidak dibuat berdasarkan by order dalam tanda kutip bahwa ada oknum-oknum tertentu yang memang memerintahkan Kakak Tia upload ini, buat konten ini supaya menyerang salah satu oknum atau salah satu instansi, itu pernah tidak? Artinya begini, kalau by order itu kan saya sudah jadi orang yang dipesan gitu kan. Tapi kan kalau ada orang yang kasih saya informasi data, terus saya juga tidak langsung. Kan data ini terkadang saya tiba-tiba bangun pagi sudah ada di buka pintuku surat kaleng banyak. Jadi banyak sekali di muka rumahku. Jadi saya buka-buka yang mana ya. Jadi kadang saya waktuku dalam untuk membuat video itu kurang sekali. Karena ada yang mendesak, ini duluan kau buat, ini duluan. Jadi saya buka-buka yang mana duluan ini. Saya pusing, kadang saya pilih tidur saja deh. Nah, gitu. ini yang jadi pertanyaan besar sebenarnya kita ini sebagai masyarakat. Sebenarnya Kakak Tia ini dapat data-data yang valid ini semua dari mana? Apa ini pesanan atau apa, tapi sudah diklarifikasi oleh Kakak Tia, ternyata banyak yang kirim surat dalam bentuk kaleng. Kemudian ada isi data-data di situ. Tanpa diketahui pengirimnya siapa? Iya, saya tidak tahu, mereka buat saja organisasi ini. Terus bahkan di inbox saya, di inbox itu masih ada banyak. Saya belum buka. Kan saya ini orangnya kadang saya tidak buka-buka, misalnya malas. WA juga banyak. Kadang saya periksa saja yang mana. Tidak penting ini, yang ini duluan, yang penting. Gitu. Yang mana yang lebih penting. Gitu. Boleh tidak, Kakak Tia, kalau masyarakat Sulawesi Tenggara ini, misalnya ada yang terjerat kasus hukum, atau ada yang kena masalah, kemudian tidak ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang, kemudian dia minta bantuan Kakak Tia Saranani untuk memviralkan, karena kan ada istilah no viral no justice. Nah, boleh tidak masyarakat Sulteng ini
memberikan pesan, menginbox Kakak Tia Saranani supaya kasusnya ini bisa jadi perhatian supaya cepat diproses? Ya bukan boleh, banyak. Oh, banyak juga. Iya, banyak sekali. Dan saya juga pilih-pilih kadang. Maksudnya saya pilih-pilih itu, ini kira-kira sudah ditangani. Kan kita bisa tahu, ini yang tidak, ini yang penting, gitu. Gitu. Oke, baik. Kakak Tia, sebelum kita akhiri jawab-menjawab ini, ada satu pertanyaan Kakak Tia. Kakak Tia kan ini sering banyak dapat kasus. Nah, terakhir kan yang kami dengarkan ini kasus dugaan ITE di Polda Sultra. Nah, dalam menghadapi proses-proses hukum ini di Polda Sultra khususnya, apakah Kakak Tia ini jalan sendiri atau ditemani atau menggunakan jasa pengacara? Gimana ya? Saya itu sendiri orangnya, tidak pakai pengacara. Hanya kemarin saya minta tolong Pak Rahman karena saya melihat ada keanehan. Kok saya dihadirkan pengacara, mereka pihak kepolisian yang membawa pengacara. Saya bilang ini tidak adil, harus dari saya yang bawa, bukan dari kalian gitu. Jadi saya sendiri, tidak pernah saya pakai siapapun. Gitu. Jadi kami sempat dapat info Katia ini kasus di Polda, dugaan ITE-nya itu menggunakan Pak Rahman. Kemudian kan banyak juga yang bertanya, wah banyak uang ini Katia Saranani bisa menggunakan pengacara sekelas Pak Dr. Abdul Rahman, apalagi banyak pengacara juga yang dilibatkan. Tapi hanya sekedar joke saja Katia, tidak ditangkap secara serius. Tidak apa-apa kok, memang banyak uang saya. Makanya ditanya, dari mana ini keuangannya Katia Saranani ini bisa menggunakan jasa pengacara, baru bukan pengacara baru lagi, pengacara senior. Itu kan jadi pertanyaan. Berarti Kakak Tia ini banyak uang ini. Kan begini, saya membantu masyarakat, kebanyakan itu sudah tidak dibayar lagi saya sendiri. Bahkan pernah ada tahanan Tamalaki yang ditahan di Kolaka, itu mereka minta tolong dengan pejabat-pejabat kita, orang Tolaki yang tokoh-tokohnya, tidak ada yang mau. Begitu telepon saya langsung turun sendiri. Padahal saya kebetulan pergi ke sana, ke Kolaka itu pada saat mereka ditahan, saya disewa oleh perusahaan besar untuk bantu kasih tahan lagi orang ini, kasih tambah banyak-banyak ditahan gitu. Maksudnya tambah banyak-banyak dihabis saya orang karena mereka sering bikin rusuh. Justru saya dibayar dari pihak itu, perusahaan itu. Tapi begitu sampai di sana, begitu sampai saya ditelepon, kasih nggak dulu makan di sini. Saya singgah makan. Begitu makan, saya bilang, ada apa ini kumpul-kumpul? Dia bilang, ada orangnya kita ditahan gini. Siapa yang tahan ini? Loh, ini yang membayar saya. Sudah sekarang kita rame-rame pergi borongi dia. Gitu. Jadi kalau soal bayar, artinya begini, saya berbuat sesuatu, pasti ada hitungannya. Orang berhitung. Kita berhitung untuk, misalkan begini, saya buat sesuatu, saya buat sebuah video, tiba-tiba orang ini merasa, saya merasa saya bagian dari situ. Saya merasa saya terwakili. Jadi apa salahnya kalau dia menyumbang ke saya? Menyumbang ya, tidak sedikit lah, berapa digit lah gitu. Berarti dia hibah. Dia hibah. Hibah dari masyarakat untuk Kakak Tia. Dia hibah, karena kan dia merasa tertolong dengan berita itu. Dia merasa, kok dia bisa mewakili perasaanku? Kan ini perasaan yang tidak ada harganya ini. Gimana? Oke, baik sahabat podcast Tembus Pandang sekalian. Sebelum kita mengakhiri jawab-menjawab ini, terakhir Kakak Tia, kira-kira apa closing statement, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya para perempuan? Perempuan ya, begini, pada dasarnya sebetulnya mereka sudah ingin bicara semua ini. Hanya mungkin ada rasa takut, ada rasa malu, atau tidak tahu perasaan apa yang ada. Karena kalau saya komunikasi dengan orang-orang yang melapor ke saya, justru mereka kadang lebih cerewet dari saya. Mereka lebih, jadi saya kadang terima laporan itu saya pusing. Karena kalau kau memang jago, kau cerewet, kau sendiri saja yang pergi. Tidak usah melalui saya gitu. Tapi ada apa sampai mereka tidak berani untuk mengungkap ke pihak berwajib gitu. Karena di Indonesia ini ada yang namanya kriminalisasi. Jadi saya minta mungkin dari terutama Kapolda yang baru, mungkin harus direvisi dulu. Karena kalau misalkan orang melapor, seperti contoh ya, ada yang menghina, kan ini laporannya Pak Sofian, saya menghina Pak Sofian, begitu, merasa terhina. Sementara ada saja orang melapor yang menghina suku Tolaki, itu bisa kita maafkan. Kan ada namanya restoratif justice,
dikasih damai. Ini saya lihat tidak ada. Kalau seorang yang aktivis yang berbicara, tidak ada dibikin begitu, justru ditangkap saja. Seharusnya jangan seperti itu. Tapi saya pribadi, saya tidak akan gentar, saya tidak akan takut, karena saya yakin di belakang saya banyak sekali. Karena kasus kemarin itu semua sudah bersuara. Karena mereka beranggapan karena saya ada berselisih dengan lembaga Datolaki, mereka pikir Tamalaki tidak ada sama saya. Kalau mau dilihat mungkin 90% Tamalaki sama saya atau 99. Kelat itu cuma mereka datang-datang saja gitu. Jadi mereka pikir karena tidak ada, jadi mereka kriminalisasi saya. Padahal semua ormas Islam bergabung buat saya. Hanya saya bilang jangan dulu, hargai ini Padir yang baru, karena dia tidak tahu ini persoalan, dan dia juga tidak tahu kalau saya juga melapor, ada laporan saya gitu, dan saya belum pergi tindak lanjuti. Ya. Oke, sahabat podcast Tembus Pandang sekalian, itulah perbincangan kami dengan Kakak Tia Saranani. Kakak Tia Saranani, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga di lain waktu bisa kembali bersama kami mengisi narasumber dengan segmen yang berbeda. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.